yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi pada acara perdana cetik hari ini. Juga yang saya hormati rekan-rekan saya dari BPS Kabupaten Kota seluruh Provinsi Lampung dan juga para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sudah bergabung pada forum pagi hari ini. Pertama dan yang utama, saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentu saja itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat kita dan itu hal yang patut kita syukuri. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, khususnya adik-adik para mahasiswa, Nah, kan? Pak Aris ini gimana? berbahagia sekali kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita dimanapun berada, termasuk para mahasiswa. Acara ini sungguh bermanfaat bagi berbagai pihak nanti, manakala konteks atau materi yang akan disampaikan benar-benar bisa dimanfaatkan, apakah itu dari aspek keilmuannya atau mungkin juga untuk bagian dari bagaimana setiap lapisan masyarakat itu bisa memaknai atau bisa memahami angka-angka statistik lebih luas lagi. Waduh, ada Nah, backgroundnya nggak ada lagi. pada pagi hari ini topik yang akan disampaikan yaitu tentang visualisasi data dengan Google Looker Studio. Nah, ini juga satu ilmu baru khususnya bagi saya yang selama ini tidak pernah tahu wujud apa, barang apa yang seperti ini. Dan mudah-mudahan penyampaian pada forum ini memberikan nilai kebermanfaatan, terutama tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya nanti yang bergabung dalam forum ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan perdana cerita tentang statistik ini. Pojok statistik merupakan layanan kolaboratif antara BPS dan perguruan tinggi sebagai pusat layanan dan promosi statistik di kampus. Pojok statistik ini bersinergi, berkolaborasi antara BPS dan
pihak akademisi di kampus, apakah itu dosen dan juga mahasiswa. Pojok statistik ini digagas dalam rangka untuk menjawab atau memberikan pengetahuan pada para akademisi dan mahasiswa terkait statistik. Nah, tujuan utama dari pojok statistik ini adalah meningkatkan literasi data statistik melalui penyelenggaraan layanan dan promosi khususnya pada para akademisi. Adik-adik sekalian, salah satu unsur penting yang mendorong keberhasilan atas kehadiran pojok statistik ini tentu saja keaktifan para agen statistik dan juga dukungan oleh teman-teman dari BPS Provinsi Lampung sebagai pengampu di masing-masing lokus pojok statistik. Keberhasilan pojok statistik dapat kita lihat nanti sejauh mana para agen statistik di masing-masing pojok statistik yang ada di kampus dapat mengakselerasi proses literasi atau edukasi statistik khususnya di lingkungan kampus sendiri dan akan menjadi lebih baik kebermanfaatannya bila mana dapat memberikan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan inovasi dari Pojok Statistik Provinsi Lampung ini yaitu mengadakan pelatihan ataupun sharing session terkait bagaimana melakukan pengolahan data, teknik analisis, kemudian metode penelitian, dan termasuk juga untuk peningkatan dasar terkait dengan statistik. Hari ini barangkali menjadi hari yang monumental bagi kita semuanya, khususnya di pojok statistik, untuk melakukan acara sharing session. Ini yang diinisiasi oleh adik mahasiswa yang merupakan agen-agen statistik di pojok statistik yang ada di kampus-kampus di Provinsi Lampung. Sharing knowledge menjadi sebuah keniscayaan dan perlu dilakukan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pengetahuan yang erat kaitannya dengan literasi statistik. Teman-teman sekalian, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen BPS Provinsi Lampung untuk dapat terus mensosialisasikan, menyebarluaskan semua informasi dengan tujuan peningkatan literasi statistik.
cetik ini atau cerita tentang statistik ini merupakan wadah untuk setiap mahasiswa, dalam hal ini para agen statistik untuk bisa mengasah dan terus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kreativitasnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada kemampuan yang dimiliki. Dan tentu harapannya dapat meningkatkan semangat adik-adik sebagai agen statistik untuk terus menebar manfaat bagi banyak pihak. Kegiatan cetik ini juga diharapkan dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dan menjadi salah satu program andalan pojok statistik. Nantinya akan ada materi-materi lain atau hal-hal baru yang akan di-share atau dibagikan melalui forum-forum virtual kepada masyarakat dan tidak hanya di kalangan akademisi atau mahasiswa saja, tapi ya adik-adik dari agen statistik IPA dan IB Dharma Jaya harapannya ke depan terus dapat berkolaborasi dalam melakukan sharing-sharing session seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa, pada sesi cetik perdana ini, tema yang diangkat adalah bagaimana melakukan visualisasi data dengan menggunakan Google Looker Studio. Ini tentu sangat membantu, terutama nanti rekan-rekan yang ada di BPS sendiri dan juga para mahasiswa pada umumnya untuk lebih meningkatkan kualitas penyajian data. Mungkin selama ini kita hanya familiar dengan Microsoft Excel. Nah, pada saatnya hari ini kita akan diperkenalkan dengan tools atau aplikasi yang juga cukup user friendly, mudah digunakan dan memberikan visualisasi yang lebih menarik. Nah, Google Looker Studio ini juga bisa dijadikan atau membangun suatu dashboard dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan tentunya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan Google Looker Studio, kita dapat dengan mudah membuat laporan dari berbagai sumber tanpa perlu melakukan coding atau pemrograman. Hanya dalam waktu yang singkat, para pengguna juga nanti bisa langsung terhubung dengan datasetnya. Teman-teman sekalian, saya berharap besar dari kegiatan yang seperti ini, para peserta benar-benar mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru yang tentu saja bisa dimanfaatkan atau berdaya guna untuk pelaksanaan tugas kesehariannya. Sehingga
kepada para adik-adik mahasiswa, teruslah berkarya, sampaikan ide-ide atau gagasan yang dimiliki, terutama untuk hal-hal yang kekinian, terbaru. Para mahasiswa punya kapasitas, punya ruang yang cukup untuk terus berkreasi, mendapatkan hal-hal baru, dan harapannya hal-hal baru tersebut bisa di-share kepada berbagai pihak, termasuk untuk BPS sendiri, lebih khusus lagi pada BPS Provinsi Lampung. Seperti yang akan disampaikan pada pagi hari ini, harapannya ini bisa menjadi referensi baru dalam hal mengelola dan mendiseminasikan data barangkali, dan berharap banyak ini menjadi satu terobosan baru dalam kegiatan atau dalam upaya membuat lebih manis, membuat lebih cantik, membuat lebih baik bagaimana memvisualisasi data. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Senang sekali, bangga terhadap upaya yang dilakukan oleh adik-adik sebagai agen-agen statistik di pojok statistik. Teruslah berkarya dan karya-karya Anda juga dinantikan berbagai pihak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti cetik pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman agen statistik dari ITERA. Ada Kak Anastasia Rahman. Halo Kak Tasya. Ya, halo. Apa kabar Kak Tasya? Baik, pagi semuanya. Kemudian ada Kak Albert Analeva. Halo Kak Albert. Halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Kak. Terdengar. Selanjutnya ada Kak Kanaya. Pagi Kak Kanaya. Halo, selamat pagi juga. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pemaparan materi mengenai visualisasi data dan pengenalan Google Looker Studio oleh Saudari Anastasia Rahman. Kepada Kak Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Oke, pada sesi pertama ini kita akan membahas cetik atau cerita tentang statistik dengan Google Looker Studio. Oke, agenda pada cetik kali ini kita akan membahas mengenai grafik data, yaitu gambaran umum mengenai grafik data yang memang sudah kita tahu gitu, sejak SD pun kita sudah tahu gitu. Dan di sini akan saya sampaikan mengenai grafik data atau tahapan awal kita dalam melakukan visualisasi data. Selanjutnya kita akan melakukan penerapan lookernya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kita akan menerapkannya dengan data BPS di Provinsi Lampung dengan Google Looker Studio. Jadi di sini kita lebih ke teknikalnya. Yang ketiga yaitu bagaimana kita menginterpretasikan visualisasi data tersebut. Dan di sini kita menggunakan case ataupun ada permasalahan mengenai kita akan menginterpretasikan visualisasi data mengenai kependudukan di Provinsi Lampung. Oke, mungkin tahapan awal di sini dalam kita melakukan visualisasi data, kita harus tahu dulu grafik data. Jadi ketika kita mempunyai data, kita harus tahu dulu data tersebut itu kita mau mengambil insight-nya ataupun key value-nya itu bagaimana gitu. Kita bisa menerapkannya di grafik data. Jadi grafik data itu dia seperti bagaimana kita menginterpretasikan gitu, merepresentasikan data tersebut dalam bentuk visual yang pastinya ringkas. Di sini di Google Looker Studio terdapat banyak grafik data yang bisa kita terapkan. Selain itu, ada juga di visualisasi komunitas di Google Looker Studio ini yang menjadikan suatu keunggulan dari Looker juga. Itu bisa kita gunakan juga. Bisa di next. Oke, mungkin ini grafik data yang memang umum kita gunakan dan sering kita gunakan. Yang saya ambil dari kutipan buku teknik visualisasi data. Di sini ada yang pertama adalah grafik garis. Jadi di grafik garis itu bagaimana kita untuk menunjukkan perubahan data itu dalam beberapa periode waktu tertentu. Nah, grafik data dengan garis ini digunakan untuk membandingkan beberapa set data. Jadi set datanya itu dibandingkan berdasarkan tahun. Di sini contohnya adalah proyeksi jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 sampai 2024. Jadi kita ingin melihat bagaimana pergerakan proyeksi jumlah penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya, itu ada grafik batang, yaitu grafik yang digunakan untuk membandingkan kuantitatif untuk beberapa kategori data ataupun beberapa set data. Dan grafik batang ini sangat banyak macamnya gitu, seperti grafik batang vertikal ataupun horizontal, dan juga ada grafik batang staple. Contohnya di sini kita bisa menerapkannya di data sex ratio. Di sini kita ingin membandingkan nih bagaimana sex ratio yang ada di kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2024. Kita bisa melihat dari perbandingan kuantitatifnya di sex ratio ini. Selanjutnya, ada grafik lingkaran. Sudah umum ya bahwa grafik lingkaran itu kita pasti persentase gitu, yaitu kita ingin menunjukkan nih proporsi dari beberapa set data atau proporsi dari total dari data tersebut yang kita gunakan. Di sini kita mau melihat nih bagaimana kelompok umur, persentase dari kelompok umur penduduk di Provinsi Lampung. Ada berapa persen dan sebagainya. Kita ingin melihat istilahnya adalah sampel dari suatu populasi gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah scatter plot. Kita ingin melihat bagaimana hubungan antara variabel. Jadi bisa hubungan ataupun kita mau melihat korelasikan hubungan ya, hubungan sama pola-pola tersembunyi yang bisa kita lihat di sini. Jadi scatter plot itu dia mewakili satu pengamatan dan proporsi titik menunjukkan nilai kedua variabel. Biasanya memang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu. Contohnya di sini ada proyeksi jumlah penduduk dan kepadatan wilayah. Di sini kita mau lihat apakah ada korelasinya, apakah ada hubungannya. Di sini bisa kita tahu nanti di representasi, di interpretasi berikutnya. Gitu. Selanjutnya. Oke, di sini ada heat map. Heat map itu dia grafik data yang akan kita tunjukkan berdasarkan intensitas datanya. Jadi intensitas data berdasarkan warnanya. Jadi dia akan ada perbedaan warnanya berdasarkan data yang kita punya. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Di sini contohnya adalah visualisasi credit risk. Jadi kita mau melihat bagaimana
hubungan kredit risk ini terhadap variabel-variabel yang digunakan gitu. Selanjutnya adalah diagram Sankey ataupun grafik Sankey. Di sini kita mau melihat seperti grafik alir atau aliran dari suatu variabel ke variabel lainnya. Nah, aliran ini bisa kita lihat dari seberapa kuatnya atau seberapa besarnya aliran tersebut gitu. Seperti di sini aliran dari penjualan dimensi dan wilayah berbeda. Jadi bagaimana penjualannya itu, seberapa besar penjualan itu dialirkan ke wilayah-wilayah yang berbeda. Selanjutnya. Oke, di sini kita ke peta ya, grafik data peta. Biasanya kita sudah awam nih dengan Google Maps dan selainnya. Nah, di Looker Studio ini kita bisa mengambil produk Google gitu, saling berkolaborasi dengan produk Google. Seperti di sini Google Maps ya. Terus nanti ada juga Google Spreadsheet gitu. Itu kita bisa berkolaborasi di situ. Jadi peta di sini adalah peta visualisasi data yang menunjukkan distribusi geografis data. Di sini cocok nih, sangat cocok kalau kita mau melihat nih bagaimana distribusi proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2024 di Provinsi Lampung ini. Oke, word cloud. Mungkin ini memang umum ya kita gunakan word cloud, namun memang di Google Looker Studio belum ada yang namanya word cloud. Namun memang sering diterapkan word cloud. Bisa itu untuk menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dan digunakan untuk menunjukkan tema ataupun topik yang dominan dalam data. Di sini contohnya adalah data komentar Twitter. Bisa di sini kita harus mengolah datanya dulu sebenarnya. Mengolah datanya dulu biasanya dengan analisis sentimen dan sebagainya. Kita untuk melihat nih bagaimana tema ataupun topik, ataupun kita bisa juga melakukan dengan analisis topik. Gitu. Oke, setelah kita tahu nih tahapan awalnya kita tahapan awalnya punya data nih. Kita punya data, kita akan merepresentasikan datanya seperti apa. Nah, hal itu bisa kita lakukan di grafik-grafik sebelumnya. Kita harus punya gambaran dulu nih, grafiknya kayaknya kita mau pakai apa ya grafiknya gitu. Nah, setelah itu kita harus memikirkan yang namanya tools-nya. Tools-nya itu sebenarnya banyak buat visualisasi data. Seperti Tableau ataupun Power BI, Canva pun kita bisa melakukan visualisasi data. Namun, pada kali ini kita akan melakukannya dengan Google Looker Studio. Jadi Google Looker Studio itu merupakan visualisasi data yang bisa diambil dari beberapa sumber data, saling berkolaborasi dengan beberapa sumber data. Itu sangat bisa, terus tanpa perlu kita melakukan pemrograman. Sebenarnya memang jika perlu, itu bisa melakukan kayak seperti pengqueryan saja yang ada pada Excel gitu, itu bisa juga diterapkan. Terus kita juga di sini bisa langsung berkolaborasi gitu, datanya kita gabungkan datanya dengan join gitu bisa juga di sini dengan mudah sebenarnya, dengan user friendly sebenarnya di sini. Oke, kita udah tahu nih toolsnya, misalkan kita mau pakai Looker Studio. Jadi dari tools Looker Studio itu kita harus tahu dulu nih keunggulan dari Lookernya. Tapi di lain dari keunggulan tersebut, pasti kita memiliki dari tools tersebut pasti adanya kekurangan dari toolsnya gitu. Mungkin pertama kita akan membahas mengenai keunggulan dari Looker Studio dulu ya teman-teman. Ini pertama itu ada free access yang artinya memang gratis untuk seluruhnya gitu. Tidak seperti pada umumnya kayak Canva atau Tableau gitu kan. Dia ada yang premium, ada yang pro, jadi dia berbayar gitu kan. Di sini gratis semuanya gitu. Yang kedua, simple access, yang artinya dia tidak perlu install, dia seperti platform gitu. Jadi kita mengaksesnya lewat website gitu. Dia Looker Studio. Nah, selanjutnya user friendly. Sebenarnya user friendly itu dia persepsi antar individu gitu ya. Tapi menurut saya pun di sini sangat user friendly karena dia hanya kita klik-klik saja itu bisa menjadi visualisasi data gitu. Yang keempat, dia dapat memfilter dan memilih dimensi serta metrik yang berbeda untuk melihat informasi yang relevan secara real time. Jadi di sini kita bisa memfilter nih, misalkan kita punya data keseluruhan dari kabupaten di Provinsi Lampung. Jadi datanya itu data jumlah kependudukan gitu. Kita mau lihat nih, kita hanya mau menyorot misalkan Kabupaten Mesuji saja gitu. Nah, itu bisa. Kita mau melihat bagaimana data tersebut gitu. Dan di sini juga kalau misalkan kita menggunakan Google Spreadsheet atau kan ini saling terhubung ya,
antar produk Google itu bisa saling terhubung. Jadi kalau misalkan kita pakai Google Spreadsheet, dia bisa secara real time juga. Kita bisa merefresh datanya di Google Looker Studio-nya, jadi dia langsung berubah. Apalagi kalau misalkan kita sudah men-setting dari awal Google Spreadsheet-nya itu di-update secara otomatis, maka di Looker Studio pun bisa di-update secara otomatis gitu, seperti real time. Yang selanjutnya ada dia menangani volume data yang besar dan melimitasi tertentu. Sebenarnya ini adalah keunggulan serta kekurangannya. Jadi dia memang volume datanya bisa besar, tapi ya memang terkadang agak lambat gitu dalam penerapannya, serta limitasi tertentu. Jadi ada beberapa grafik gitu, grafik data yang memang hanya bisa seperti labelnya hanya ditampilkan 20 label dan sebagainya gitu. Memang ada keunggulan, pasti ada kekurangannya. Jadi yang selanjutnya itu dia ada menyediakan fitur keamanan yang kuat termasuk kontrol akses granular atau granular dan enkripsi data. Jadi di sini sama seperti produk Google pada umumnya. Jadi kita kalau misalkan mau ada yang akses Looker, kita bisa memberikan linknya gitu dengan hanya view atau bisa mengedit dan sebagainya. Di sini juga kita bisa menggunakan kontrol aksesnya dengan API gitu. Itu akan diatur bisa sebenarnya, tapi di sini kita mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai hal tersebut gitu. Yang ketujuh yaitu dapat membuat visualisasi yang interaktif gitu. Jadi dari interaktif itu seperti kita dapat memfilter datanya gitu. Terus datanya juga bisa kita drill down dan kita undang gitu. Nah, dari keunggulan tersebut, kita memiliki kekurangan juga sebenarnya dari Looker Studio ini. Nah, keunggulannya cukup mengunggulkan ya karena udah free access, terus juga simple access ya, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa melakukannya dengan bisa dari keunggulan tersebut itu kita pasti ada kekurangan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada limitasi-limitasi tertentu, terus dia sedikit lambat dalam menerapkan visualisasi datanya. Yang pertama itu kekurangannya bisa tampilannya terlalu basic. Kenapa sih tampilannya terlalu basic? Karena tampilan ini dia biasanya digunakan untuk reporting ataupun pelaporan gitu. Dan biasanya digunakan untuk dashboard gitu. Jadi yang memang tampilannya formal gitu. Nah, yang kedua, dia juga tidak bisa diintegrasi dengan berbagai sumber data kompleks. Sebenarnya poin kedua, 3, dan 4 ini dia sama. Artinya dia itu tidak bisa terlalu kompleks gitu. Dalam artian sumber data kompleks kita tidak bisa menerapkannya kayak sumber data dari geospasial gitu, kita ambil dari tanah air gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan dari Google Maps dia bisa saling terhubung gitu. Nah, terus dia tidak mendukung visualisasi untuk model statistik kompleks bahkan mesin learning. Biasanya kita melakukannya itu dengan kita olah dulu datanya di Python ataupun Colab ya untuk mesin learningnya seperti tadi penerapan NLP dengan teks itu bisa kita olah dulu datanya, baru kita bisa merepresentasikan visualisasi datanya dalam Google Looker Studio. Nah, selanjutnya ini tidak mendukung visualisasi data geospasial yang kompleks sama seperti sebelumnya. Jadi kayak kita mau mengolah data geospasial gitu, misal kita mau melihat lahan tutupan lahan gitu, itu kita tidak bisa, kita harus mengolahnya dulu di QGIS, baru kita melakukannya di Google Looker Studio. Oke, mungkin selanjutnya adalah penerapan Looker Studio yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Pada intinya di sini adalah di grafik data ini adalah kita mau menerapkan bagaimana langkah awalnya kita dalam membuat visualisasi data gitu. Jadi kita membuat grafik-grafiknya, terlebih dahulu kita harus membuat konsep kita harus mau seperti apa gitu. Mungkin dari saya cukup dan akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Tasya atas penjelasannya mengenai Google Looker Studio ini. Sangat menarik sekali ya Google Looker ini. Sepertinya penggunaannya pun mudah gitu ya. Oke, kita langsung saja ke pemaparan materi mengenai penggunaan Looker yang akan disampaikan oleh Saudara Albert. Kepada Kak Albert dipersilahkan. Tes, apakah suara saya masuk?
memasukkan. Oke. Baiklah, sesi selanjutnya kita akan melakukan penerapan Looker atau lebih tepatnya kita akan melakukan praktek langsung ke Looker Studio. Oke, sebelumnya di Looker saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sumber data ataupun tipe data yang digunakan pada Looker Studio. Di mana pada sumber data yang dimiliki yang bisa diintegrasikan pada Looker Studio bisa menggunakan Excel, CSV, spreadsheet, juga bisa seperti JSON, XML, AppSheet, BigQuery dari Google Cloud, ataupun seperti database seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan juga aplikasi yang masih berhubungan dengan Looker Studio yang yang diperoleh dari Google, salah satunya seperti Google Analytics dan sebagainya. Pada Google Looker Studio juga terdapat tipe data yang sering biasa digunakan di Looker Studio untuk memvisualisasikan sebuah data. Di mana tipe data yang sering digunakan yaitu ada numerik, yaitu tipe data berbentuk angka seperti 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya. Lalu ada tipe data teks yang biasanya berbentuk teks seperti kata gitu. Dan juga terdapat tipe data date and time atau tipe data tanggal dan waktu yang biasanya berbentuk tanggal atau waktu seperti 14.000 atau 2 Januari 2004 dan sebagainya. Lalu ada tipe data geo, biasanya tipe data geo ini berbentuk tipe data geografi atau tipe data yang menunjukkan kondisi lokasi, contohnya tipe data yang menunjukkan lokasi Provinsi Lampung merupakan tipe data geo. Lalu ada tipe data kurensi atau tipe data yang biasa digunakan di keuangan, data-data keuangan. Lalu ada tipe data boolean yang biasa digunakan pada sistem komputer yang memiliki nilai uniknya hanya terdiri dari 2, salah satunya 1 atau 0, ataupun juga bisa seperti salah satunya pada sebuah sensus, misalnya apakah seseorang pernah datang ke BPS dan data yang tersebut memiliki jawaban ya atau tidak. Itu termasuk salah satu tipe data boolean. Oke, sebelum kita melakukan praktek, mungkin kepada para peserta boleh bisa langsung akses Looker Studio-nya di browser masing-masing terlebih dahulu. Mungkin untuk linknya bisa ada di materi, PPT materi, dan PP materi sudah ada di link yang ada di kolom chat s.id miring etik underscore 1800. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data di Looker Studio. Sebelumnya para peserta sudah masuk ke menu bagian Looker Studio di browser masing-masing, dan juga pada para peserta diharapkan untuk melakukan terlebih dahulu mendownload data yang akan kita gunakan di link s.id-1800 di bagian materi. Terdapat bagian pelatihan cetek yang berformat Excel. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu Looker Studio. Berikut adalah tampilan awal sebelum kita melakukan visualisasi data pada Looker Studio. Terdapat tampilan beberapa fitur yang pada awal Looker Studio. Ada create untuk membuat bagian baru dari visualisasi data, dan ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Google seperti ini. Oke, sebelumnya kita membuat visualisasi data yang baru, kita klik pada blank report. Sebelumnya pada Looker Studio terdapat beragam sumber data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sebelumnya kepada para peserta, apakah ada kendala dalam selama ini? Mungkin kendala dalam akses Looker-nya atau datanya belum bisa di-download? Oke, mungkin tidak ada ya, mungkin udah aman ya. Mungkin kita langsung aja masuk ya. Selanjutnya kita akan melakukan input data yang akan digunakan, di mana data yang kita gunakan tadi menggunakan data berformat Excel.
bisa kita lihat pada Excel di sini kita masukkan bisa di Google Sheet. Sehingga data yang kita download tadi terlebih dahulu kita masukkan ke dalam Google Sheet. Kebetulan di Looker saya telah dimasukkan ke dalam Google Sheet. Mungkin pada para peserta mungkin terlebih dahulu boleh dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Google Sheet. Dan juga pastikan Google Sheet-nya tuh akun emailnya sama dengan akun email pada Looker Studio agar bisa diintegrasikan. Apakah para peserta bisa memasukkan datanya ke Google Spreadsheet? Apakah ada kendala? Mungkin kita langsung aja masuk di Google Sheet-nya. Ini kita menggunakan Google Sheet data dari pelatihan cetek tadi yang telah di-download. Kebetulan pada Looker saya telah di-download, kita klik pada pelatihan cetek. Oke, di Google Spreadsheet ini kan terdapat beberapa sheet yang kita miliki nih. Ada sekitar 7 lebih, mungkin bisa kita cek datanya. Datanya dari beragam sheet yang menjelaskan deskripsi data, berbagai data. Ada data kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kelompok umur, seks rasio, dan jumlah penduduk, dan sebagainya. Untuk menambahkan datanya, kita klik pada sheet yang akan ditambahkan. Misalnya saya contohkan jumlah penduduk, lalu kita klik Add. Oke, berikut ini tampilan setelah data ditambahkan. Ini data baru satu sheet. Mungkin kalau mau menambahkan sheet yang lain, bisa diklik pada menu di bawah ini, Add Data. Lalu pilih Google Sheet, Excel pelatihan cetek yang kita download tadi. Dan lalu kita klik pada menu Seks Rasio, misalnya data kedua, Seks Rasio. Lalu kita klik Add. Sudah terlihat pada Looker-nya telah dimasukkan 2 data pada Looker Studio. Mungkin kepada para rekan-rekan boleh terlebih dahulu dimasukin datanya di Google Looker Studio. Kebetulan saya telah memasukin semua sheet di Google Looker Studio pada lembar yang lain. Apakah para peserta terdapat kendala terkait penginputan data? Ada nih kalau misalnya dia error sendiri, error masuk file. Mungkin dari saya, ini kendalanya ini disebabkan karena format Excel-nya masih berbentuk UTF-8. Mungkin format Excel-nya mungkin bisa terlebih dahulu UTF-8. Mungkin kendalanya dari permasalahan tadi itu format Excel masih berformat UTF UTF-8. Mungkin bisa saja data yang diimpor ke spreadsheet belum belum tepatnya itu belum sesuai format yang dimintanya. Selain Excel, seandainya tidak bisa Excel mungkin bisa
ke format CSV. Seandainya ingin mau menambahkan data berbentuk CSV bisa dilakukan juga dengan di bagian menu Add Data. Lalu kita masukkan data CSV di file upload. Namun pastikan data tersebut disimpan dalam format CSV. Jika Excel-nya tidak kebaca. Untuk penggunaan data di Looker, mungkin disarankan menggunakan data yang berformat Excel dikarenakan penggunaan format Excel lebih sederhana dan tidak sekompleks CSV yang karena ada delimiter atau pembatas dari setiap kolomnya gitu. Mungkin kita langsung aja ke bagian selanjutnya. Di selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada Looker Studio. Di mana terdapat ada fitur Add Data, mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menambahkan data. Lalu ada bagian menu Add a Chart untuk melakukan visualisasi data, bisa terlihat ada tabel, scorecard, visualisasi time series, bar chart, pie chart, Google Map, atau peta lebih tepatnya, ada geochart, ada line, ada area, scatter, pivot table, dan sebagainya. Dan juga ada Sankey di sini. Ada jika ingin menggunakan. Di Looker Studio pun juga ada terdapat fitur Add Control, di mana berguna untuk membuat dashboard visualisasi yang interaktif. Di mana biasanya dashboard visualisasi interaktif ini bisa, seandainya kita hanya mengklik data tertentu, nanti akan mengeluarkan visualisasi yang tertentu juga pada data yang diklik. Selanjutnya juga kita bisa menambahkan URL atau link pada lembar Looker Studio yang kita buat. Lalu kita juga bisa menambahkan image untuk menambahkan gambar. Misalnya saya contohkan upload from computer. Misalnya kita masukkan logo PPS. Dan kita letakkan pada posisi di sini. Oke. Selain pada fitur image juga terdapat fitur line, di mana berguna untuk menambahkan garis. Dan juga terdapat menu shape untuk menambahkan bentuk seperti kotak, rectangle, dan circle, lingkaran. Pada Looker Studio pun juga terdapat tema dan layout yang bisa diatur. Bisa terlihat terdapat beragam tema yang bisa digunakan pada Looker Studio. Selain itu kita juga bisa mengatur layout yang akan kita buat, ukurannya, dan sebagainya. Selain fitur tersebut juga di Looker juga terdapat fitur data tersebut untuk melihat data yang kita input, ada properties juga, dan filter bar untuk melakukan filter data. Selain itu juga ada fitur untuk mengubah akses, di mana bisa terlihat pada bagian atas di bagian search. Di mana kita bisa mengubah aksesnya, apakah bisa dikerjakan secara bersama sama rekan kita. Misalnya kita ubah dari sininya di bagian menu search yang berada di kanan atas. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian visualisasi data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data, di mana kita telah memasukkan data yang kita gunakan untuk melakukan visualisasi data. Di mana pertama kita akan melakukan visualisasi data peta, di mana kita menggunakan sheet bagian pelatihan cetik 4 atau jumlah penduduk. Oke, pertama diawali kita pergi ke menu Add a Chart, lalu kita ke arah Google Maps. Di bagian menu Fill Map.
Lalu kita klik di sini. Misalnya kita tempatkan di sini. Oke, tampilannya belum bisa ditampilkan karena kita belum memasukkan lokasi dan metrik yang akan kita visualisasikan. Di sini kita bisa mengubah sheet yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan pelatihan CT4. Dan juga kita bisa melakukan blend data atau menggabungkan data sheet lainnya. Di mana kita menggunakan lokasi wilayah dan color metric kita menggunakan jumlah penduduk yang 2004. Kita drag aja ke sini. Oke, kita sudah memasukkan lokasi dan metrik, namun belum mengeluarkan visualisasi petanya. Dikarenakan OTP data pada wilayah masih berbentuk string. Sebelumnya kita mengubah tipe datanya terlebih dahulu di bagian sebelah wilayah yang pensil. Lalu kita klik. Terlihat tipe datanya berbentuk teks. Selanjutnya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tipe data GEO. Dan kita pilih country subdivision level 2. Dan bisa terlihat kita memperoleh visualisasi peta dari Looker Studio. Dan juga kita bisa mengatur warna dan sebagainya di bagian style di sini. Misalnya kita menampilkan judul atau titel. Kita tulis. Jumlah penduduk tahun 2004. Dan bisa terlihat terdapat judul pada visualisasi peta yang kita buat. Misalnya kita contoh lagi menggunakan sheet 5. Dan di Google Looker Studio kita juga bisa menduplikat visualisasi yang telah kita bangun dengan mengklik bagian ini, lalu Ctrl D. Oke, kita akan menggunakan bagian sheet 5 untuk peta yang berikutnya. Bisa terlihat sini masih pelatihan 4, dimana kita ubah terlebih dahulu di data sort atau sumber datanya di sini. Lalu kita klik pelatihan 5, ketik pelatihan 5. Dikarenakan tipe datanya masih berbentuk teks, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk GEO, tipe data teks, GEO, lalu country subdivision level 2. Dikarenakan data ini tadi menggunakan kepadatan penduduk, kita ubah terlebih dahulu judulnya. Dan kita telah memperoleh visualisasi peta pada 2 sheet. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan scorecard. Visualisasi scorecard. Apa itu scorecard? Scorecard itu merupakan tampilan ringkasan dari hasil statistik seperti sum, total, rata-rata dari sebuah data. Di mana kita bisa membangunnya di bagian menu Add a Chart, lalu kita klik Scorecard. Scorecardnya ada 2, kita klik Scorecard biasa saja. Lalu kita, misalkan kita tempatkan di sini. Oke, sumber datanya kita bisa menggunakan pelatihan 7. Oh, mungkin bisa menggunakan pelatihan 4 aja. Dimana bisa terlihat ini adalah jumlah penduduk tahun 2024. Selain ini kita juga bisa membuat metriknya ke dalam bentuk rata-rata dan sebagainya. Caranya gimana? Caranya bisa dilihat di bagian metrik, di sebelah jumlah penduduk bagian pensil, lalu diklik. Ini bisa kita ubah mau nilai sum atau average, rata-rata, atau count, min, maksimum, median, standar deviasi, dan sebagainya. Dan juga kita juga bisa mengubah nama dari scorecardnya tersebut di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat visualisasi line chart. Selanjutnya kita ke menu Add a Chart lagi. Kita pilih bagian line chart. Kita klik.
Misalkan kita tempatkan di bagian sini. Oke, pada bagian lancar kita akan menggunakan pelatihan 1. Kita ubah terlebih dahulu sumber datanya. Oke, bisa terlihat tampilan lancar seperti berikut. Untuk menampilkan nilai seperti ini, kita juga bisa mengubahnya di bagian menu style. Di bagian sini. Di bagian show point ini untuk menampilkan titik dari line chart-nya. Bisa terlihat tampilan titik pada line chart-nya. Dan juga kita bisa menampilkan nilai dari titik tersebut. Di bagian show data label. Dan bisa terlihat pada 2024 terdapat nilai sekian, 2023 sekian, 2022 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan melakukan visualisasi data menggunakan bar chart. Langkahnya lebih kurang sama seperti sebelumnya. Kita kembali ke menu Add a Chart. Lalu kita pilih bar chart. Kita tempatkan di sini. Di mana kita akan menggunakan data pelatihan 2. Kita ubah terlebih dahulu sumber datanya di sini. Dan kita menetapkan dimensinya menggunakan wilayah, dan metriknya ini kita ambil misalnya sek rasio tahun 2024. Kita track ke sini. Misalnya kita akan menggunakan nilai rata-rata. Kita ubah metriknya ke average, nilai rata-rata sek rasio pada kabupaten kota di Provinsi Lampung. Oke, setelah diperoleh nilai average-nya, mungkin bisa kita geser. Dan ininya bisa kita geser biar kelihatan nama kabupaten kotanya. Oke, sudah kelihatan bar chart dari sek rasio pada tahun 2024. Selain bar chart sederhana, kita juga bisa membuat bar chart 100% stack atau bar chart yang bertumpuk yang memiliki persentase. Kita Oke, sebelumnya mungkin saya terlebih dahulu menanyakan kepada para peserta apakah bisa mengimplementasikan lukarnya ataupun ada kendala. Sekiranya ada kendala boleh open mic atau di kolom komentar. Mungkin belum ada ya. Mungkin langsung aja kita ke bagian stack bar 100%. Sebenarnya kita masuk ke bagian halaman 2. Cara menambahkan halaman 2, kita cuman menambahkan halaman di bagian add text. Bisa dari sini. Add text. Dan biasanya juga ada terdapat di bagian menu sekitar sini untuk menambahkan efek. Di bagian menu kedua lalu kita melakukan visualisasi stack bar chart. Lalu kita langkahnya lebih kurang sama seperti sebelumnya, add chart. Lalu kita pilih 100% stack bar chart. Misalnya kita tempatkan di sini. Oke. Sumber data yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan pelatihan cetek yang 6, sheet 6. Kita ubah terlebih dahulu sumber datanya, yaitu pelatihan cetek 6, merupakan data dependensi rasio. Sebelumnya kita hapus ini terlebih dahulu. Oke, di sini baru menampilkan dalam bentuk produktif. Kita akan menambahkan juga pada non-produktif agar menampilkan bar chart yang memiliki persentase. Di mana kita tambahkan di bagian bawah ini, add metric. Lalu kita pilih non-produktif. Jadi masih belum berbentuk.
dan diperoleh bar chart yang memiliki persentase. Bisa terlihat pada Looker Studio pada layar. Pada 2024, bagian produktif terdapat persentase sebesar 68 sekian, dan juga non-produktifnya pada 2024 terdapat sekitar 31,97%, 79%. Begitu pula pada 2023 yang juga memiliki persentase pada bar chart-nya. Selanjutnya sebelumnya mungkin saya menanyakan terlebih dahulu kepada para peserta, apakah bisa melakukan pembuatan stack bar chart ataupun terdapat kendala? Mungkin yang masih bingung menambahkan halaman mungkin bisa masuk ke bagian insert di bawah ini. Lalu ada bagian new page. Yang masih kendala di bagian menambahkan halaman baru. Misalnya kita contoh sekali lagi, new page. Dan kita memiliki 3 halaman sekarang. Mungkin para peserta mungkin masih belum ada kendala sampai sekarang ya. Jika ada kendala mungkin boleh open mic ataupun kolom komentar di Zoom. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data menggunakan pie chart. Di mana menggunakan pie chart, stepnya lebih kurang sama seperti sebelumnya. Kita kembali ke menu Add Chart. Lalu kita klik pie chart di bagian ini. Di mana sini pie chart-nya ada 2 dan donut chart, yaitu pie chart yang berbentuk donat. Oke, selanjutnya kita menggunakan pie chart. Misalkan kita tempatkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sumber data yaitu pelatihan 3. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu data source-nya atau sumber datanya di bagian sini. Pelatihan 3. Pelatihan 3 yang kelompok umur tahun 2003-2004. Dikarenakan di spreadsheet-nya ada 2 yang pelatihan 3-nya. Oke. Di bagian dimensi kita menggunakan kelompok umur dan metriknya misalnya kita ambil jum 2024 atau jumlah 2024. Kita drag ke sini. Oke, bisa terlihat pie chart dari kelompok umur tahun 2023 dan 2024. Di sini kita menggunakan tahun 2024. Bisa terlihat persentase dari beragam umurnya. Di dalam Looker Studio juga terdapat fitur filter untuk hanya menampilkan data tertentu. Misalkan kita akan memfilter pada pie chart ini hanya menampilkan pada usia 0,4 dan 5 sampai 4 dan usia 5 sampai 9 untuk ditampilkan di pie chart-nya. Sebenarnya kita copy terlebih dahulu pie chart-nya, Ctrl D. Misalkan kita letakkan di sini. Bisa terlihat ini ada, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dikarenakan Looker Studio merupakan visualisasi dashboard yang interaktif, sehingga bisa menampilkan visualisasi yang interaktif dengan hanya memencet pada bagian tertentu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan step filter. Di bagian bawah kita bisa lihat terdapat filter. Oke, filter. Lalu kita tambahkan add a filter. Lalu kita create filter di sini. Oke. Misalnya kita hanya menampilkan 2 kelompok umur saja, yaitu kelompok umur 0,4, 0 sampai 4 dan umur 5 sampai 9. Dimana kita klik include hanya menampilkan dan juga bisa menampilkan exclude atau terkecuali. Kita hanya menampilkan include. Lalu kita pilih file ini itu kelompok umur. File ini ibaratnya kolomnya. Lalu itu pilih select condition, yaitu equal to atau persamaan. Lalu nilainya, dimana kita nilainya menggunakan 0,4, kita tulis 0,4. Dikarenakan kita menggunakan menampilkan 2 data saja, kita tambahkan OR. Lalu kita ulangi langkah seperti yang sama sebelumnya. Di sini ditulis 5 sampai 9. Lalu selanjutnya kita start.
Dan bisa terlihat tampilan pie chart yang terdapat filternya. Bisa terlihat dari sini pie chart-nya, mungkin dari para peserta apakah terdapat kendala ataupun sudah bisa mengimplementasikan visualisasi data di Looker Studio. Mungkin belum terdapat kendala ya. Mungkin ini adalah sekian dari visualisasinya. Mungkin kita juga bisa mendapatkan tambahan agar visualisasinya bisa jadi interaktif dan bisa digunakan. Misalnya kita tambahkan teksnya di sini terkait kependudukan. Di Provinsi Lampung. Kita bisa ubah ukuran judulnya di sini menjadi 40, mungkin 36. Dan sekianlah visualisasi data yang kita dipraktekin di Looker Studio. Mungkin dari para peserta, jika ada kendala ataupun terjadi kesalahan, mungkin boleh open mic atau di kolom chat. Baik, terima kasih kepada Saudara Albert atas penjelasannya mengenai penggunaan Google Looker Studio ini. Dari teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan atau langkah-langkahnya ada yang diulangin gitu nggak? Boleh open mic atau chat di kolom komen. Mas Albert, boleh bantuannya dong? Yang tadi terkait dengan penggunaan geo ya, boleh diulangi lagi nggak sekali lagi? Eh, Suaranya masih mati. Masih mati. Belum kedengeran. Tes. Masuk. Apakah suara saya masuk? Sudah. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih kendala, mungkin boleh open mic ataupun di kolom chat. Yang tadi, Mas Albert, yang terkait dengan visualisasi data dengan geo. Yang geo tadi, geo. Masuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih kendala, mungkin boleh open mic ataupun di kolom chat. Yang tadi, Mas Albert, yang terkait dengan visualisasi data yang geo, mau diulangi lagi? Iya, diulang sekali lagi. Oke, boleh. Mungkin kita bikin di lembar halaman 2 ya, contohnya di sini.
Pertama kita awali dengan kita masuk ke menu Add a Chart. Oke. Di sini kan ada bagian Google Map dan Google GeoChart. Di sini kita contohkan kita menggunakan Google Maps di bagian Fillet Map atau peta yang berisi penuh. Kita klik pada bagian ini. Oke. Misalnya kita tempatkan di sini. Oke, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu sumber datanya, yaitu sumber datanya pastikan sumber data yang akan memiliki tipe data geo. Misalnya kita menggunakan kepadatan penduduk pada pelatihan cetek 4 sini. Udah 4 di sini. Lalu kita masukkan wilayah ini ke location. Wilayah. Location. Dan color metricnya menggunakan jumlah penduduk. Oke, sebelumnya kita bisa terlihat ini masih belum menampilkan visualisasi data. Penyebabnya bisa kita lihat dari tipe datanya masih berbentuk ABC ini. ABC ini berarti masih berbentuk string. Jadi sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu tipe datanya menjadi tipe data geo. Caranya di bagian wilayah di sebelahnya ada icon yang berbentuk pensil, kita klik. Lalu data type kita ubah terlebih dahulu ke geo. Oke, di sini di geo ada city, postcode, address dan sebagainya. Dikarenakan wilayah kita tadi merupakan wilayah kabupaten kota, kita memilih country subdivisi 2. Seandainya kita menggunakan provinsi, mungkin kita menggunakan country subdivisi 1. Karena kita menampilkan per kabupaten kota, kita memilih subdivisi 2. Lalu kita klik. Dan diperoleh visualisasi geochartnya. Kira-kira apakah masih terkendala? Apakah sudah jelas, Bapak? Boleh tampilin datanya tadi nggak, Mas? Yang Excel-nya. Wilayah itu berarti dia otomatis generate langsung ke kabupaten kotanya gitu ya? Iya, benar. Ya, data ini kita menggunakan tampilan kabupaten kota ini bisa terlihat. Ini ada Lampung Timur, Lampung Tengah, jumlah penduduknya. Ya, karena kan kita tadi menggunakan Metek 2024, hanya menampilkan tahun 2024. Oke, kira-kira sudah aman, Bapak? Sementara cukup dulu deh, nanti sampai dulu coba cari tahu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada dari untuk pembuatan grafik, ulang sekali lagi yang bagian batang. Selesai izin itu saya lakukan editing. Oke, selanjutnya saya akan mengulangi lagi kembali di bagian grafik batang. Grafik batang kita menggunakan pelatihan cetek 2. Oke, selanjutnya kita mengulang kembali di bagian grafik batang. Pertama kita masuk ke bagian add chart. Lalu kita klik pada bagian bar chart. Misalnya kita menampilkan grafik batang, bar chart. Lalu kita klik pada bagian sini, tempatin. Oke, tadi kita menggunakan pelatihan 2. Kita pastikan terlebih dahulu pada sumber datanya merupakan pelatihan 2. Sini sudah pelatihan 2, cetek 2 yang merupakan rasio jenis kelamin, sex rasio. Oke. Selanjutnya kita mengubah terlebih dahulu dimensi dan metriknya. Dimensinya kita menggunakan wilayah dan metriknya misalkan kita menggunakan tahun 2024. Kita ambil ini lalu kita drag. Yang recordcon kita hapus. Dan terlihat hasil
tampilan grafik batangnya seperti berikut. Bisa kita geser. Di sini karena metriknya kita menggunakan tahun 2024 saja, kita juga bisa menambahkan metrik lainnya. Misalnya kita masukkan sebuah metrik 2023, 2022 di sini. Kita drag saja ke sini di bagian add metric 2023 dan bisa terlihat tampilan dari bar chart dari ketiga tahun yang kita input. Kira-kira dari Bapak atau Ibu yang menanyakan terkait bar chart, apakah sudah bisa ataupun masih terkendala? Oke. Oh, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Permisi izin bertanya bagaimana cara memasukkan pada data jumlah penduduk 2024. Oke, ini masih di bagian memasukkan data. Sebelumnya Ibu harus terlebih dahulu memastikan datanya sudah masuk ke dalam Google Spreadsheet. Seperti ini, contoh setelah dimasukin ke dalam Google Spreadsheet. Oke, dan pastikan juga Google Spreadsheet-nya itu akun emailnya sama dengan akun email pada Looker Studio-nya. Di sini kan sama akun emailnya agar bisa diintegrasikan dan bisa diimport. Oke, selanjutnya untuk menambahkan data jumlah kependudukan tahun 2024, kita bisa masuk ke bagian add data di sini. Kita klik. Dikarenakan kita menggunakan spreadsheet, kita bisa klik pada Google Sheet di sini. Jika dia berbentuk CSV, bisa masukkan di sini. Kita menggunakan Google Sheet yang telah ada. Kebetulan di Google Sheet saya telah dimasukkan pelatihan ceteknya, lalu kita tinggal klik saja di pelatihan cetek di sini. Lalu bisa terlihat di sini. Lalu kita menambahkan data jumlah penduduk. Di sini jumlah penduduknya ada satu jumlah penduduk KAKO 2024 dan jumlah penduduk KAKO 2024. Misalkan kita menambahkan pada sheet jumlah penduduk KAKO 2024. Lalu kita klik ini. Lalu klik add. Dan bisa terlihat data pelatihan cetek 4 sudah ditambahkan di sini. Apakah dari Bapak atau Ibu yang menanyakan terkait ini sudah jelas? Ataupun masih terkendala? Sudah, oke. Terima kasih. Kira-kira pada Bapak dan Ibu ataupun para peserta yang masih terdapat kendala boleh open mic ataupun di kolom chat. Nambah lagi, Mas. Terkait dengan kalau misalnya datanya ini terlink dengan Google Spreadsheet ya. Kalau misalnya Google Spreadsheet itu kita ganti, otomatis grafiknya langsung berganti juga gitu ya. Iya Pak, seandainya di spreadsheet-nya berubah, data di looker-nya berubah juga. Oke, baik. Nah, terus kemudian kalau misalnya nih yang di Geo-nya tadi saya cukup menarik ya, yang di Geo karena memang Geo ini tampilannya cukup bagus dan bisa merepresentasikan data dengan baik ya. Kalau misalnya Google dari Geo-nya ini tadi kan 15 kabupaten. Nah, kita hapus 10, tinggal 5. Apakah nanti langsung yang tinggal 5 kabupaten itu saja yang ditampilkan atau tidak? Jadi Bapak ingin menampilkan beberapa kabupaten saja? Iya. Iya. Bisa menggunakan bagian filter tadi. Oke, pakai filter tadi, bukan berarti langsung dari Google Spreadsheet itu kita hapus, bukan ya? Oh, bukan, bisa.
Tapi bisa juga Pak, dari spreadsheet kalau mau dihapus juga, bisa juga. Tapi kalau seandainya Bapak hanya menampilkan 5 kabupaten saja, mungkin bisa menggunakan filter saja, biar data yang aslinya di spreadsheet tidak kehapus. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan ataupun kendala? Mungkin sudah cukup, mungkin tidak ada lagi kendala. Mungkin jika masih terdapat kendala, mungkin nanti masih bisa di kolom chat sebelum masih ada di sesi selanjutnya. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Albert. Apakah dari rekan-rekan Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Kita akan lanjut ke paparan berikutnya, yaitu tentang interpretasi hasil Looker Studio yang akan disampaikan oleh Saudari Kanaya Dea. Kepada Kanaya dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar, Kak. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Jadi setelah kita tadi udah coba-coba nih melakukan praktek secara langsung di website Looker, nah pastikan dalam hasil visualisasi data yang telah kita buat ini ada beberapa bagian penting. Nah, ini juga untuk membantu kita melakukan interpretasi hasil visualisasi data yang telah kita kerjakan sebelumnya. Next. Ada beberapa bagian penting dalam visualisasi data. Yang pertama yaitu tujuan. Pastikan setiap data yang kita punya itu pasti memiliki tujuan yang jelas dalam pembuatan visualisasinya. Nah, perlu diingat, mungkin telah disampaikan sebelumnya sama pemateri sebelumnya, bahwa di setiap visualisasi atau chart itu pasti memiliki tujuan atau beberapa yang ingin disampaikan gitu, informasi yang ingin disampaikan. Nah, jadi kita bisa tentukan terlebih dahulu informasi apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk visualisasi ini nantinya. Lalu yang kedua, itu deskripsi data. Akan lebih baik jika visualisasi data yang kita punya ini memiliki deskripsi yang jelas. Mungkin kita bisa tambahkan judul di atasnya untuk memberitahu sedang menampilkan data apa nih. Nah, jadi ini untuk mempermudah lah sekiranya kita menyampaikan pemahaman tentang data yang kita tampilkan dalam visualisasi. Lalu yang ketiga itu tentang elemen visualisasi. Nah, ini lebih ke mencakup komponen sih atau fitur yang digunakan dalam grafik ini. Nah, kita menyajikan visualisasi datanya itu seperti dengan fitur label variabelnya, atau mungkin bisa dari pewarnaannya, penjelasan dari sumbu X, sumbu Y, tergantung dengan bentuk dari chartnya juga, dan angka-angka yang diusahakan tuh ditampilkan dengan jelas gitu ya. Jadi semua elemen ini tentunya membantu kita untuk memperjelas informasi yang ingin kita sampaikan. Kita sampaikan dalam dashboard atau infografis yang kita buat. Lalu yang keempat itu lebih ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini lebih ke menyangkut dari tujuan kita di awal. Informasi apa yang dapat kita tarik setelah kita melakukan visualisasi data dengan chart ini. Nah, ini juga bisa dapat berupa ringkasan atau interpretasi yang bisa kita ambil dari data yang telah kita sajikan. Nah, kesimpulan ini juga bisa aja berupa temuan penting seperti tren, atau pola, ataupun bahkan anomali yang terlihat dari setelah kita lakukan visualisasi datanya. Jadi, dengan adanya kesimpulan ini kita bisa lebih paham gitu, informasi apa
yang ingin kita ceritakan kepada audiens. Mungkin next. Nah, mungkin ini kita bisa lanjut untuk interpretasi data secara langsung. Di sini kita ada contoh visualisasi data dengan menggunakan Google Looker. Mungkin para hadirin juga bisa mengkreasikan sesuai dengan minat atau selera masing-masing ya, baik itu dari pewarnaannya ataupun font dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau menurut saya juga pemakaian Google Looker ini agak sedikit tricky gitu ya dalam pembuatan infografis ataupun dashboard. Lalu di sini kita ada dashboard atau visualisasi data mengenai kependudukan di Provinsi Lampung. Nah, di sini kita bisa akses data kependudukan di website BPS Provinsi Lampung. Nah, di sini kita juga melakukan beberapa jenis visualisasi. Nah, untuk yang pertama itu ada kepadatan penduduk. Di sini dilakukan visualisasi data dengan menggunakan chart total. Jadi mungkin tidak terlalu kompleks ya dibandingkan dengan fitur-fitur chart yang lainnya. Jadi ini untuk menunjukkan angka total kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2024. Sesuai dengan deskripsinya yang terlihat pada bagian tersebut, teks ini lebih ke menunjukkan angka kepadatan penduduk dengan satuan jiwa per kilometer, sehingga dapat direpresentasikan ada banyaknya jiwa di tiap luas 1 kilometer. Sehingga dapat kita ketahui gitu informasinya, dalam kepadatan penduduk di Provinsi Lampung ini adalah sekitar 280,55 jiwa per kilometer persegi. Ini memberikan gambaran secara umum saja mengenai distribusi penduduk Lampung. Lalu selanjutnya ada visualisasi data TRF, masih menggunakan dengan chart yang sama yaitu total. Jadi ini untuk menunjukkan angka total fertility rate atau TRF di Provinsi Lampung. Sesuai dengan deskripsinya, ini kita akan menunjukkan data mengenai angka kelahiran dengan satuan persen dari seluruh penduduk di Provinsi Lampung tentunya. Nah, angka TRF ini dapat kita lihat yaitu sebesar 2,28%. Ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Lalu untuk visualisasi selanjutnya, yaitu proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Lampung tahun 2020 hingga 2024. Ini kita menggunakan visualisasi data bentuk line chart. Nah, tujuannya ini untuk menunjukkan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Lampung dengan perbandingan di setiap tahunnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, line chart ini lebih ke untuk menampilkan tren atau jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Nah, untuk line chart ini juga kita ada penggunaan labelnya. Yang digunakan itu label tahun, seperti lihat pada diagram X, dan untuk jumlah penduduk. Ini untuk dalam menginformasikan visualisasinya. Sehingga dapat kita ambil informasinya atau kesimpulannya bahwa jumlah penduduk Lampung ini meningkat dari 9 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 9,4 juta pada tahun 2024. Sehingga dapat kita lihat dari hasil visualisasi datanya ini menunjukkan tren peningkatan populasi. Lalu untuk chart selanjutnya yaitu distribusi proyeksi jumlah penduduk di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan proyeksi distribusi jumlah penduduk dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung dengan satuannya per kabupaten. Jadi peta ini lebih ke menampilkan proyeksinya dengan berdasarkan perbedaan intensitas warnanya. Jadi kalau misal kita lihat wilayah yang pewarnaan lebih gelap itu cenderung memiliki proyeksi dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi. Lalu untuk selanjutnya, chart selanjutnya itu distribusi proyeksi jumlah penduduk tahun 2023, ini masih sama, penggunaan chartnya juga sama, hanya saja penggunaan datanya digunakan ini tahun 2023, sehingga dapat kita lihat
dari bentuk gambaran atau distribusinya, ini masih sama juga informasinya bahwa untuk pewarnaan yang lebih gelap itu memiliki proyeksi jumlah penduduk yang lebih tinggi. Dan sedangkan yang lebih terang itu adalah distribusi di kabupaten dengan yang lebih rendah. Nah, untuk pewarnaan distribusi sendiri kita bisa tentukan juga untuk editingnya. Kita bisa nentuin misalkan nilai warna max-nya mau diganti yang lebih muda ataupun min-nya dijadi yang lebih gelap juga bisa. Lalu selanjutnya untuk poster yang selanjutnya. Ini mungkin masih sama dengan data ya, visualisasi data kependudukan, hanya saja ini membedakan pewarnaan gitu. Hanya untuk menginformasikan bahwa Looker ini sebenarnya bisa kita lakukan editing sesuai tema yang kita mau. Jadi bisa aja. Ya, untuk visualisasi yang pertama yaitu proyeksi jumlah penduduk dan kepadatan di wilayah Provinsi Lampung tahun 2024. Nah, tujuannya ini untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dan kepadatan wilayah di Provinsi Lampung, khususnya tahun 2024. Nah, dalam scatter plot ini kita menampilkan jumlah penduduk di berbagai wilayahnya, tapi dengan elemennya berupa scatter plot atau titik-titik yang mewakili daerah-daerah yang berbeda. Sehingga dapat kita lihat informasinya bahwa terdapat variasi atau distribusi penduduk di berbagai wilayah dengan beberapa wilayah yang memiliki kepadatan tinggi dan juga jumlah penduduk yang relatif kecil. Lalu untuk visualisasi data selanjutnya yaitu sex ratio, mungkin dalam bentuk diagram batang ini kita memiliki tujuan untuk melihat seks rasio di Provinsi Lampung tahun 2024 dari tiap kabupatennya. Sehingga kita dapat lihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, data ini juga biasanya digambarkan sebagai banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jadi elemen yang digunakan ini kita gunakan label untuk kelompok, umur, dan wilayah. Lalu untuk selanjutnya, visualisasi data selanjutnya yaitu kelompok umur. Di sini kita menggunakan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur di Provinsi Lampung tahun 2024. Nah, karena kita menggunakan pie chart, di sini kita menampilkan persentase penduduk di berbagai kelompok kategori umur. Elemen yang digunakan tentu dengan persentase dan pewarnaan antara si proporsi satu dengan proporsi lainnya. Dan usahakan pada saat melakukan pewarnaan pie chart itu memiliki komposisi warna ataupun tingkat kecerahan yang tidak terlalu sama persis agar untuk mempermudah para pembaca visualisasi dalam menginterpretasi datanya. Lalu untuk data selanjutnya yaitu dependensi rasio. Nah, di sini kita untuk melihat rasio ketergantungan penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2023 dan 2024. Di sini hanya dibandingkan antara 2 tahun saja. Nah, di mana bar chart ini juga kita lakukan bandingkan di mana antara penduduk dengan usia produktif dan usia tidak produktif. Nah, untuk elemen visualisasi bar chart ini kita lakukan dengan label persentase di tiap kelompok, baik yang diproduktif maupun tidak produktif. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari visualisasi tersebut, perbandingan di tahun 2023 ini cenderung bertambah sebesar 0,09% usia tidak produktif pada tahun di 2024-nya. Untuk visualisasi yang terakhir yaitu kepadatan penduduk Provinsi Lampung tahun 2024. Ini memiliki tujuan untuk menunjukkan kepadatan penduduk di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Masih dengan satuannya per kabupaten, ini kita lakukan tampilkan dengan beberapa intensitas warna yang berbeda karena tujuannya juga sama untuk membandingkan antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Nah, peta ini juga kita bisa menggunakan gradien warna
yang berbeda-beda sesuai dengan tema yang ingin kita gunakan. Jadi masih sama, untuk wilayah yang lebih gelap ini memiliki kepadatan cenderung lebih tinggi, dan begitupun sebaliknya. Next. Mungkin untuk para hadirin yang ingin melihat visualisasi ini bisa diakses ke link yang ada di layar. Mungkin sekian untuk interpretasi data mengenai data kependudukan di Provinsi Lampung. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kanaya atas pemaparannya tentang interpretasi data menggunakan Looker Studio. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang tanya nih di kolom chat. Dari Alifa Ainia. Jadi beliau bertanya, dalam penerapannya, apakah website Looker dapat digunakan untuk membuat skala perbandingan efektivitas? Contohnya, efektivitas penggunaan kendaraan roda 4 dibandingkan kendaraan roda 2. Jika bisa, dari pembicara sendiri menyarankan visualisasi dalam bentuk apa? Oke, ada yang bertanya nih Kak, kira-kira siapa yang akan menjawab? Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi bisa, mungkin dalam penerapannya ya, website Looker untuk membandingkan skala perbandingan efektivitas. Mungkin yang pertama kita tentu note dulu ya, data jenis apa yang ingin kita visualisasikan gitu, apa yang data yang ingin kita bandingkan. Mungkin kalau untuk dalam kasus pembuat skala perbandingan efektivitas, ini kita bisa bandingkan pada beberapa variabel kebutuhan seperti yang ingin kita bandingkan, seperti penggunaan konsumsi bahan bakar, ataupun biaya operasionalnya gitu kan, antara si roda 2 ataupun roda 3. Ini tidak bisa dilakukan dengan suatu pemodelan ya, apabila kita memasukkan variabel A, B, C, nanti kita tentuin nih apakah hasil efektif yang mana. Tapi kita di Looker Studio tidak bisa melakukan pengolahan data dengan analitik gitu ya. Jadi hanya untuk beberapa perbandingan, beberapa variabelnya aja. Nah, kalau untuk melakukan perbandingannya itu ada beberapa chart yang bisa digunakan, seperti membandingkan konsumsi bahan bakarnya gitu. Kira-kira antara si roda 2 sama roda 4 dalam 1 minggu tuh kira-kira lebih banyak yang mana gitu konsumsinya. Ataupun biaya operasionalnya juga gitu, di antara kedua jenis ini kita bisa bandingkan dari per variabelnya, bukan dari banyaknya variabel lalu kita bisa tentukan gitu kira-kira kendaraan mana yang lebih efektif. Nah, itu Google Looker tidak bisa melakukan pemodelan atau secara statistik gitu. Hanya bandingkan dari beberapa faktor aja. Nah, untuk chart yang bisa kita gunakan untuk yang perbandingan ya, kira-kira bisa juga dengan bar chart ataupun line chart gitu, pie chart juga bisa. Oke, terima kasih Kak Kanaya atas jawabannya. Apakah dari Kak Livia ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Oh, sudah. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Kak Eliani dari Unila ya. Pertanyaannya adalah untuk aplikasi visualisasi itu Tableau atau Power BI ya Kak? Mungkin dari kakak ini bisa jawab. Oke. Mungkin dari aku izin menjawab. Ini maksudnya adalah menanyakan tentang aplikasi visualisasi.
data gitu kan. Jadi Tableau sama Power BI itu memang merupakan aplikasi visualisasi data. Namun pada hal ini kita menerapkannya dengan Looker Studio gitu. Apakah pertanyaannya seperti itu atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Eh, Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau Tableau sama Power BI itu termasuk aplikasi karena memang dia harus diinstal terlebih dahulu. Namun kalau misalkan di Looker dia emang lebih user friendly gitu kan, lebih enak kita menerapkannya karena kita tidak perlu install juga kan di website itu bisa diterapkan gitu. Oke, terima kasih Kak Tasya atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian? Recording in progress. Oh, ada lagi. Oke, mungkin ada yang bertanya kembali. Di sini Looker ini versi gratis dari Power BI. Jadi sebenarnya ini berbeda gitu dari Power BI. Cuman emang termasuk tools dari visualisasi data gitu. Jadi dia bukan versi, dia memang versi gratis, tapi ada juga Looker yang digunakan untuk Google Platform. Jadi dia itu Looker itu dari Google gitu. Jadi berbeda dengan Power BI. Mungkin seperti itu, apakah menjawab? Oke, sudah jelas ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau apakah dari pemateri ada yang ingin disampaikan? Mungkin sudah cukup dalam penerapannya. Memang Google Looker Studio itu seperti tadi. Jadi sebenarnya memang ada mungkin karena baru gitu ya. Jadi ini nggak user friendly. Ada yang beranggapan seperti itu. Namun memang user friendly itu sebenarnya bisa karena terbiasa gitu. Jadi seberapa sering kalian teman-teman semua menerapkannya, maka itu sebenarnya lebih user friendly gitu. Jadi dengan berbagai keunggulan dengan kekurangannya juga, ini menjadi pertimbangan untuk kita menggunakan Looker Studio ini. Mungkin dari saya cukup, dan dari seluruh pemateri cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah bertanya kepada teman-teman semua. Apabila sudah tidak bertanya, saya akan menyampaikan oleh-oleh dari kakak-kakak pemateri semua ini. Oke, mungkin di sini kita akan mencoba untuk para peserta bisa mencoba latihannya. Jadi buat visualisasi data kita buatnya dengan Looker Studio. Jadi datanya bisa diambil dari BPS Provinsi Lampung dan dicoba untuk membuat visualisasi datanya. Dan nanti yang terbaik untuk visualisasi datanya akan mendapatkan door prize. Bisa untuk dikirimkan pada link berikut atau link yang pada sebelumnya, link SID. Itu di situ ada pengumpulan Looker, jadi bisa dikumpulkan di situ. Untuk batas pengirimannya sampai besok malam jam 23.59 itu bisa dikirimkan. Jadi
yang ingin mengirimkan visualisasi datanya atau sudah pernah membuat nih visualisasi datanya bisa dikirimkan ataupun mencoba nih baru mencoba akan mencoba itu dalam misalkan di sini kan kita menerapkannya dalam datanya yang banyak kan. Kalau misalkan satu data pun tidak apa-apa gitu. Dan terkhusus untuk para agen statistik bisa menginputkan hasil infografisnya juga di link ini, di link pengumpulan serta link di pojok statistik. Jadi bisa menambah tuh infografis yang ada di pojok statistik, khususnya di universitas masing-masing gitu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Gini ya. Jadi ini kita pakai. Nah, ini kan agak cukup apa? Manual. Materi. Oke, jadi rekan-rekan semua, kalau ada waktu gitu bisa membuat visualisasi data dengan datanya dapat diakses dari BPS Provinsi, kemudian dikirimkan dalam bentuk link pada link yang sudah dibagikan di kolom komentar. Untuk deadline-nya H+1 dari hari ini, yaitu besok ya. Dan untuk visualisasi data yang terbaik akan mendapatkan door prize. Jadi jangan sampai lupa untuk mengumpul ya teman-teman semua. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Cetik Pagi ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan hadirin yang telah datang, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Cetik pada pagi hari ini. Saya Fitri Destianingrum, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk mengakhiri Zoom meeting.